yang disorot juga sama mereka, berarti memang mereka sudah niat untuk intercept. Kenapa saya bilangnya interceptnya ini berlaku ITE-nya pasal 31? Karena ada pihak ketiga yang merekam, bukan antar dua privat orang, si RG dan Mail, si RG dengan Oki, tapi memang ada intercept pihak ketiga. Inilah unsur delik pidananya masuk buat mereka untuk bisa dipenjarakan sebetulnya. Itu. Tinggal hakimnya. Sebentar Kak Sil. Ya. Kak Sil. Nih, dengarin kalian ya. Ini ada yang berani buat VT nih. Baru nih gua kaget. Dengar ya. Ada yang habis lagi. Ya uang 5. Gua ulang ya bentar ya. Ada yang habis lagi. Ya uang 50 miliar. Terus mukanya si abu-abu kayak tertekan banget. Bu, abu-abu, Upik abu-abu, lo nyadar gak sih? Kalau lo cuma dimanfaatin doang sama Nepos, lo cuma dimanfaatin sama Nepos karena segitu bencinya si Nepos sama MM. Sadar lo, serius. Kalau lo ngikutin ya, ngikutin si Nepos, lo habis semuanya beneran. Sadar lo. Gue ingetin, lu sadar, lu ngejauh dari Nepos. Udah nggak sehat itu, beneran. Gilda nggak? Kalian, ayo. Banyak yang lebih gilda lagi ke depan nih. Nanti kau lihat dalam waktu beberapa momentum 1 bulan ini ya. Ini tuh banyak hal mind blowing yang di luar Nurul. Betul, aku ngebacanya, screenshotannya, Mak. Ngeri kali, Mak. Gila gak? Kalau aku nanti aku spill di sini. Kalau aku bilang ada. Aku bukan yang ngomong ya ada bukti, enggak. Gue nggak begitu. Orang yang kenal gue selalu bisa membuktikan apapun itu dan gue langsung gue buka di sini. Gue itu, tapi gue bilang ada waktunya. Ya, ada waktunya. Nanti tunggu dulu ya. Aku coba buka dulu ya, bentar ya. Aku screenshot, nanti aku hapus dulu ya. Kalian mau lihat nggak? Yang di bawah? Penasaran nggak? Kalian spill jangan ngomong doang. Alah lu paling nanti lu taruh VT, lu nanti langsung begini lu ah. Ini banyak lagu lu. Ada nih netizen di bawah nih. Kalian spill buktinya jangan ngomong doang. Alah buat VT lu kan. Dasar. Penasaran sih. Aku bilang aku spill, tunggu ya. Aku cari dulu ya nih ya, ntar. Tunggu. Dulu aku coret-coret. Dan kalian kalau dengarkan waktu Mambel sama APT Ros dan Nata, Gilda ya Mambel ya, Gilda banget. Nikita Mirjani ngajukan penangguhan hukum sampai sekarang katanya nggak dibalas-balas. Nah itu langsung main surat 1 menit dijawab. Endulita memang ya Bapak Hakim ya, kali ini apa hati-hati Bapak loh. Gak usah kan penangguhan, Mak. Sakit yang implannya itu kena sarafnya, dan itu kan beresiko ya. Kalau udah saraf itu kan beresiko ya. Saraf gigi itu kan beresiko kan untuk dia dirawat, karena itu kan harus dilakukan tindakan. Itu tidak dikasih izin gitu loh, tidak dibolehkan ya. Coba, astaga. Masa aku tanya surat langsung diterima? Dulu ya, chattingan yang di sini ya, Mam. Nanti naik lagi ya. Ya. Nggak ada urusannya sama sidang ini. Ini urusan yang intinya, ini urusan tentang bagaimana isu itu tuh lagi gencar-gencarnya. Gue kasih tahu kalian, jadi kalian nggak usah kemakan isu. Dan ada akun yang dibuat untuk membalikkan cerita. Followernya 30k, tadi masuk ke beranda aku, Mak. Sebenarnya sama yang pendukung Nikita Mirzani ini yang kemarin memberikan jalan Miss Bos ini sebenarnya ya. Belum aku sepil, kau lihat kau ya. Kalau aku udah melantam, kau lihat kau. Bodoh emang. Kak Sil. Kita tunggu. Bayangkan 50 miliar, soy. Siap.
Ini Nah, 40 miliar. emang kalau misalkan kita lagi melihat jalannya sidang, terus kalau wajar nggak sih kalau JPU itu melototin kita gitu, nengoknya gitu kayak musuh gitu, itu normal nggak sih Kak? Nggak boleh, karena jaksa ini kan alat negara. Dia tidak boleh identik dengan apapun yang terjadi di persidangan kecuali mencari bukti bahwa terdakwa yang ada di persidangan tersebut bersalah. Namun kepada terdakwa pun tidak boleh bersikap jahat atau bersikap julid, karena apapun yang terjadi di persidangan, stay di persidangan. Dia sebagai jaksa penuntut umum yang tugasnya adalah beban pembuktian di dia bahwa terdakwa itu bersalah atau tidak. Namun tidak boleh lantas dibawa ke dalam hati sampai misalnya benci kepada keluarga terdakwa atau terdakwa dilecehkan. Itu sudah sangat melanggar kode etik, bahkan bisa-bisa pidana urusannya nanti gitu. Terus dikit-dikit kayak kemarin itu kan ngelarang live kan Kak, mengajukan kepada hakim. Terus pakai ditakut-takuti, kayak kecoa awak dibuatnya. Nanti akan kami LP-kan, katanya gitu loh. Dikit-dikit mau di LP-kan. Masa pengunjung sidang mau di LP-kan? Itu wajar itu Kak? Gak wajar lah, karena kalau di dalam persidangan yang punya kewenangan penuh adalah majelis hakim. Majelis hakim. Jadi jaksa ini hanya tugasnya melakukan penuntutan, PH tugasnya melakukan pembelaan, dan apapun yang terjadi di dalam persidangan adalah hak dan kewenangan hakim, bukannya jaksa. Ketika jaksa mencoba untuk menakut-nakuti pengunjung, apabila kita tidak senang, ya laporkan aja jaksa itu kepada Komjak, Komisi Kejaksaan. Nah, padahal maksudku gini kan Kak, cukup lebih bijaksana dan elegannya dia jika mengatakan itu kepada hakim, maaf yang mulia, kami terganggu dengan orang-orang ataupun pengunjung yang melakukan live menggunakan medsos, yang mana mereka bukanlah media, wartawan ataupun pers. Itu masih kuterima dengan akal sehatku Kak. Tapi kalau ada nih kepanjangannya, jika ada beredar video potongan Viti di TikTok, maka kami akan melaporkan akun tersebut. Apa ya Kak? Ini apa ini sekarang maksudnya? Kayak mama-mama mana? Ya ini kalau jaksa ini kan lembaga negara, dia terikat lembaga peraturan pemerintahan. negara, ya, dan juga dia terikat dia sebagai PNS. Jadi ada dua undang-undang yang terikat kepada dirinya, ya kan, undang-undang kejaksaan dan juga undang-undang dia sebagai PNS. Apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran kan bisa di PTDH, kemudian kena kode etik gitu. Jadi apa yang dilakukan jaksa itu terlalu lebay. Ini jaksa apa artis gitu. Jadi harus lakukan. Terus saya mau bikin pengumuman Iya, begini. kayak sok cantik gitu loh, kayak sok cantik. Saya mau bikin pengumuman, mengambil langkah yang akan saya lakukan. Saya mengajak kepada para netizen pendukung Nikita Mirzani. Saya sudah membuat draft surat pernyataan penjaminan penangguhan penahanan untuk Nikita. Jadi saya akan kirimkannya bentuk PDF, dan lantas setelah itu dikirimkan balik ke kantor saya dengan tanda tangan yang sudah dimateraikan. Jadi dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kita serahkan kepada pengacaranya Nikita nanti untuk diminta penangguhan penahanan Nikita. Dan itu boleh, bisa. Ini Dan- udah koordinasi dengan penasihat hukum? Ya, Dan ini Niko. sebenarnya belum koordinasi, Berarti tapi saya maksudnya yakin ini tidak akan- kita menjamin ya Kak? Iya, betul. Kita masing-masing orang menjamin. Aku satu RT ku Kak, biar nanti aku Ya. yang di print kan tanda tangan Ya. basah. Jadi di print, dimateraikan dulu tanda tangan basah dan dilampirkan fotokopi KTP. Tapi Nah, nanti nanti Kak fotokopi KTP nggak dibuat untuk pinjol kan Kak? Dikirim ke kantor saya dalam bentuk amplop putih aja gitu. Nanti Ongkos kirim siapa yang tanggung Kak? COD nggak apa-apa. boleh? Nggak apa-apa, COD juga nggak apa-apa. Kakak yang tanggung ongkir ya Iya, semua ya? iya. Ya. Nah, Nah, jadi nanti Rangkul 10.000 dalam bentuk
amplop putih tertutup. Jadi saya memberikannya kepada pengacaranya Nikita dalam keadaan tertutup, tidak saya buka sama sekali. Itu dijamin. Nah, lantas saya mengajak kawan-kawan yang mungkin di Jakarta untuk bersama saya mendatangi Kementerian Koordinator Hukum dan HAM. Karena saya akan melaporkan peristiwa ini kepada Menteri Hukum dan juga kepada Menteri HAM, yaitu koordinatornya Bapak Yusril Iza Mahendra. Kebetulan saya dari Pradi Oto Hasibuan, dan beliau adalah wakilnya, Kak. Jadi ada kesempatan saya untuk bincang-bincang dengan beliau. Ya, kemudian saya akan melaporkan Raffi Zanzabela dan kawan-kawannya atas dugaan pidana pencemaran nama baik atas saya dan rekan-rekan pendukung kita semua, serta fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Ya, Dan kemudian saya akan mengajak teman-teman aksi demo damai di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan spanduk, dengan mobil-mobil komando menyuarakan Nikita. Jadi 4 hal itu akan saya lakukan dalam. Tapi ini untuk hal positif ya Kak, takutnya nanti ini dipelintir Kakak dibilang menjadi provokator. Nggak ada, kalau hal Ya. begini nggak ada provokator, Kak. Nggak ada. Saya sudah melakukan penelitian terhadap hal ini selama 1 minggu, dan saya pikir tindakan saya, satu, membuat surat pernyataan penjaminan penangguhan dari teman-teman netizen semua, ini adalah hal yang baik dan diperbolehkan dalam hukum. Kemudian saya datang ke kantor Kementerian Koordinator Hukum dan HAM, dan juga ke Kementerian Hukum dan ke Kementerian HAM. Jadi ada 3 tempat kementerian yang akan saya datangi. Kemudian saya akan melaporkan Raffi Zanzabela dan kawan-kawannya yang biasa di Komar-Komar tersebut atas dugaan pidana pencemaran nama baik, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan, dan saya melakukan aksi demo damai di depan PN Jakarta Selatan.